Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang asuhan gizi pada alergi. Yang pertama yaitu ada pengertian alergi adalah reaksi hipersensitivitas akibat induksi IgE yang spesifik terhadap suatu alergen, tentu yang berkaitan dengan sel basofil. Alergi juga didefinisikan sebagai suatu reaksi imun tubuh yang bersifat spesifik terhadap rangsangan alergen yang berpengaruh berbeda pada setiap orang. Alergi makanan merupakan reaksi sistem imun yang terjadi setelah paparan terhadap makanan tertentu. Selanjutnya yaitu ada gejala alergi yang berhubungan dengan gizi atau mengganggu keadaan gizi. Reaksi kulit adalah manifestasi klinis yang paling umum dari reaksi alergi terhadap makanan dan termasuk urtikaria akut atau gatal-gatal, angiodema atau pembengkakan, dan eritema atau kemerahan pada kulit. Gejala sistemik saluran cerna seperti nausea, muntah, diare, kembung, sering flatus, kolik, dan konstipasi menahu pada saluran cerna akan terjadi peningkatan sekresi asam lambung, perlambatan pengosongan lambung, dan degranulasi sel mast dengan peningkatan kadar histamin intraluminal di usus, absorpsi natrium klorida dan air menurun, sementara kontraktilitas usus meningkat secara abnormal yang menyebabkan diare. Selanjutnya, gejala pada saluran napas biasanya berupa mengi, batuk, dan sesak. Gejala respirasi akut yang disebabkan oleh alergi makanan menggambarkan reaksi yang dimediasi oleh IgE, sementara gejala respirasi kronik merupakan campuran antara reaksi yang dimediasi oleh IgE dan non-IgE. Semua jenis makanan dapat menyebabkan reaksi anafilaksis, tetapi alergen tersering adalah kacang, dry nut, ikan, dan kerang. Gejala sistemik diikuti kelainan organ lain seperti kulit, saluran cerna, dan saluran napas. Kadang-kadang dapat terjadi kelainan kardiovaskular termasuk hipotensi, kolap vaskuler, dan disaritmia kardiak yang diduga disebabkan oleh pelepasan mediator secara masif oleh sel mati. Yang selanjutnya yaitu faktor resiko alergi. Yang pertama, genetik. Sebuah studi di Finlandia menunjukkan bahwa balita 4 tahun yang kedua orang tuanya mempunyai alergi, maka anaknya akan beresiko 3 kali dibandingkan pada anak-anak yang orang tuanya tidak memiliki alergi. Sedangkan untuk anak-anak yang salah satu dari kedua orang tuanya mempunyai alergi, maka dia akan beresiko 2 kali mengalami alergi. Namun, studi lain juga mengatakan bahwa faktor resiko genetik bukanlah satu-satunya faktor terjadinya alergi. Kedua, epigenetik. Faktor epigenetik dapat mengubah ekspresi genetik alergi makanan seperti lingkungan dan pola makan. Pengaruh lingkungan seperti kebersihan terdiri dari paparan asap rokok dan hewan peliharaan. Pola makan terdiri dari konsumsi alkohol ketika hamil, komponen makanan dan pola diet ibu ketika hamil dan menyusui, penggunaan antibiotik ketika hamil, dan nutrisi yang didapatkan bayi. Dan faktor penyebab alergi yang berhubungan dengan gizi. Faktor penyebab terjadinya alergi makanan yaitu ketika sistem kekebalan tubuh menganggap protein dalam makanan tertentu yang masuk ke dalam tubuh sebagai ancaman atau penyusup bagi tubuh. Akibatnya tubuh melepaskan antibodi IgE untuk menetralisir alergen dalam makanan tersebut. Kemudian, konsekuensi alergi yang berhubungan dengan gizi. Pertama, alergi makanan yang tidak terdiagnosis dapat mengakibatkan penyerapan energi, protein, atau nutrisi penting lainnya yang buruk. Kedua, banyaknya ibu menyusui memilih untuk membatasi asupan berbagai alergen selama menyusui, seperti susu. Pembatasan susu telah terbukti membahayakan protein dan asupan nutrisi lainnya pada wanita menyusui. Ketiga, keterbatasan diet akibat alergi makanan dapat menyebabkan gagal tumbuh dan atau defisiensi zat gizi makro dan mikro tertentu. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pengobatan pada penyakit alergi. Pertama, mengenai medikamentosa atau interaksi obat dan makanan. Yang pertama ada histamin dan antihistamin. Histamin merupakan mediator yang berperan penting dalam reaksi persensitivitas IgE. Ketika IgE bertemu dengan alergen, maka IgE akan mengikat alergen di permukaan sel dan melepaskan histamin. Makanan yang mengandung histamin seperti stroberi, putih telur, kerang, bahan tambahan pangan tetrazin, dan pengawet benzoat dapat menstimulasi pelepasan histamin dari sel mast. Antihistamin tidak bertindak untuk menghalangi pembentukan histamin oleh IgE, tetapi menghambat masuknya histamin ke sel reseptor.
Yang kedua, interaksi antara tiramin dan obat inhibitor monoamin oksidase atau obat depresi. Tiramin terbentuk dari asam aminotirosin. Secara alamiah terdapat pada makanan fermentasi seperti keju, wine, cuka, pisang, terong, tomat, dan lain-lain. Terdapat efek merugikan dan berbahaya jika seseorang mengkonsumsi makanan mengandung tiramin dengan obat MAOI secara bersamaan karena dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah. Pengobatan yang kedua mengenai terapi diet alergi secara teori. Yang pertama ada pencatatan makanan dan gejala. Kegiatan ini berguna untuk mengungkap adanya reaksi alergi yang ditimbulkan oleh suatu makanan, mencakup waktu makanan yang dimakan, jumlah dan jenis makanan, waktu gejala muncul, dan suplemen atau obat yang diminum sebelum atau sesudah gejala muncul. Yang kedua, diet eliminasi makanan. Diet ini merupakan diet yang mengeliminasi makanan yang dicurigai dapat menyebabkan reaksi alergi. Makanan yang dicurigai tersebut dikeluarkan dari diet dalam periode spesifik, biasanya 4-12 minggu. Yang ketiga, tantangan makanan oral. Tantangan makanan oral dilakukan ketika gejala dari makanan yang dicurigai membaik meskipun pasien tidak meminum obat antihistamin. Pada tahap ini, membutuhkan dokter ahli. Selanjutnya yaitu asuhan gizi pada alergi. Yang pertama ada asesmen, yang merupakan fondasi dari asuhan gizi. Terdiri dari pengukuran antropometri, yaitu ada pengukuran tinggi badan, dilakukan pada pasien dewasa dan anak yang berusia lebih dari 2 tahun. Berat badan untuk melihat laju pertumbuhan fisik maupun status gizi. Perubahan berat badan dengan membandingkan berat badan saat ini dengan biasanya. IMT untuk memantau status gizi orang dewasa yang berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan berat badan. Pertumbuhan, WHO menyarankan untuk menggunakan standar deviasi dengan median min 2 SD sebagai kurang gizi. Komposisi tubuh, yaitu jumlah massa lemak dan jaringan bebas lemak yang terdiri atas otot, tulang, protein, dan cairan tubuh. Pemeriksaan biokimia terdiri dari pemeriksaan imunoglobulin, yaitu pemeriksaan imunoglobulin E, kadar imunoglobulin E normal, yaitu jumlah imunoglobulin E total serum di antara 10-400 IU per mililiter. Hasil skin prick test positif ditunjukkan dengan munculnya benjolan merah dan rasa gatal di area kulit tempat tusukan dalam waktu 15-20 menit. Pemeriksaan klinis atau fisik meliputi evaluasi sistem tubuh, otot dan lemak subkutan, kesehatan mulut, kemampuan mengisap, menelan dan bernafas, serta nafsu makan pasien. Pengukuran dietary history meliputi asupan makan dan zat gizi, cara pemberian makan dan zat gizi, penggunaan medikamentosa dan obat komplement alternatif, pengetahuan atau keyakinan atau sikap terkait gizi dan kesehatan, perilaku pasien yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran yang berkaitan dengan gizi, faktor yang mempengaruhi akses ke makanan, serta aktivitas dan fungsi fisik. Riwayat personal terdiri dari 3, yaitu riwayat personal meliputi usia, jenis kelamin, etnis, pekerjaan, merokok, dan cacat fisik. Riwayat medis atau kesehatan pasien meliputi penyakit atau kondisi pada klien atau keluarga dan terapi medis atau terapi pembedahan pada status gizi, serta riwayat sosial yang meliputi faktor sosial ekonomi klien, situasi tempat tinggal, kejadian bencana yang dialami, agama, dukungan kesehatan, dan lain-lain. Baik, akan saya lanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu diagnosis gizi. Pasien alergi, terutama alergi makanan, memiliki potensi yang cukup besar untuk kekurangan zat gizi yang dominan yang terdapat pada zat alergen, sehingga perlu dilakukan intervensi yang tepat. Perencanaan intervensi yang sesuai diawali dengan diagnosis gizi yang tepat. Dalam mendiagnosis suatu permasalahan gizi, ahli gizi telah memiliki standar, yaitu berdasarkan International Dietetic and Nutrition Terminology atau IDNT. Terdapat 3 domain dalam diagnosis gizi. Yang pertama adalah domain intake atau domain asupan. Domain ini merujuk kepada masalah energi terkait asupan. Kodifikasi pada domain ini adalah NI. Subdomain pada domain ini ada 5, yaitu keseimbangan energi, asupan oral atau asupan dukungan gizi, asupan cairan, substansi bioaktif, dan zat gizi. Kemudian yang kedua adalah domain klinik atau domain klinis. Domain ini merujuk pada masalah gizi yang berkaitan dengan masalah medis atau kondisi klinis pasien. Kodifikasi pada domain klinis adalah NC. Subdomain pada domain ini ada 3, yaitu fungsional, biokimia, dan berat badan. Kemudian yang terakhir adalah domain behavior atau domain perilaku dan lingkungan. Domain ini merujuk pada masalah gizi yang berkaitan dengan pengetahuan, tingkah laku, kepercayaan terhadap suatu hal tertentu dan lingkungan yang mempengaruhi pola makan dan akses serta keamanan pangan. Kodifikasi domain ini adalah NB. Subdomain pada domain ini ada 3, yaitu pengetahuan dan kepercayaan, aktivitas fisik dan fungsi. Selanjutnya ada intervensi gizi. Intervensi gizi ini mencakup tujuan, syarat, dan juga prinsip dari diet. Ada jenis diet, bentuk makanan, frekuensi makanan, cara pemberian atau rute, makanan yang perlu dihindari, dan juga makanan yang dianjurkan. Yang pertama mengenai tujuan dari intervensi gizi ini, yaitu menghindari makanan yang terbukti menjadi penyebab alergi, mempertahankan atau meningkatkan status gizi, mengurangi frekuensi dan intensitas timbulnya alergi, pemberian obat, serta pemantauan guna untuk mengurangi timbulnya alergi.
alergi. Prinsip dan syarat dari diet. Pertama, ada asupan energi. Asupan energi yaitu cukup untuk mempertahankan atau menjadikan berat badan menjadi normal. Selanjutnya ada asupan protein sebanyak 0,8 gram setiap 1 kg berat badan. Selanjutnya ada asupan lemak yaitu sedang dengan frekuensi 25 hingga 30% dari energi total. Dengan 10% merupakan lemak jenuh dan 10% hingga 15% lainnya merupakan lemak tak jenuh. Selanjutnya ada asupan karbohidrat yaitu disesuaikan dengan kebutuhan, pemberian bahan makanan yang tidak menyebabkan alergi, pemberian vitamin serta mineral yang disesuaikan dengan kebutuhan, bentuk makanan disesuaikan dengan 83 dari kelompok 3, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya mengenai intervensi gizi. Nah, prinsip dan syarat diet untuk kebutuhan seratnya diberikan secara cukup. Untuk cairannya itu kurang lebih 2 liter per hari, dan apabila kebutuhan gizi tidak terpenuhi secara oral, misalnya gangguan kesulitan mengunyah, dapat menggunakan makanan tambahan berupa enteral, parenteral, atau dengan suplemen gizi. Jenis diet dari alergi itu diet eliminasi. Diet eliminasi itu diet dengan mengeliminasi bahan-bahan makanan yang dicurigai dan terbukti dapat menimbulkan penyakit alergi. Biasanya berkisar 2 hingga 8 minggu. Adapun bentuk makanannya yaitu biasa atau lunak disesuaikan dengan keadaan pasien. Frekuensi makanannya yaitu 3 kali makanan utama dan 2 kali makanan selingan. Dan terakhir, cara pemberian atau rutenya yaitu secara oral, tapi disesuaikan juga dengan disesuaikan juga dengan keadaan pasien. Makanan yang diperbolehkan adalah karbohidrat berupa nasi, roti, dan sereal, protein yang tidak menyebabkan alergi, lalu juga sumber lemak, sayuran, serta buah yang tidak menyebabkan alergi. Makanan yang dihindari yaitu untuk bayi adalah biskuit, bubur bayi instan, susu soya, dan tepung terigu. Ada telur, gula merah, sayur brokoli, bayam merah, labu, jagung, ayam, dan juga itik. Makanan laut, lalu juga buah-buahan yang menyebabkan alergi, dan juga lemak yang menyebabkan alergi. Konseling gizi yang diberikan yaitu dengan tema diet eliminasi atau pasca timbulnya gejala alergi. Sasarannya adalah pasien dan keluarganya. Durasinya selama 30-60 menit. Tempatnya adalah rumah sakit ataupun klinik gizi. Metodenya adalah diskusi atau kuesioner dan wawancara. Materi yang diberikan adalah pengertian dari diet eliminasi, menentukan tujuan, syarat, serta prinsip dari diet eliminasi, pemberian contoh menu sehari, pengetahuan untuk menggunakan bahan makanan penukar, dan juga memberitahukan bahan makanan yang sekiranya perlu untuk dihindari. Terakhir adalah rencana monitoring dan evaluasi. Pertama yaitu monitor perkembangan, adalah mengamati kondisi pasien untuk mengetahui hasilnya. Yang kedua adalah mengukur hasil, merupakan mengukur perkembangan atau perubahan dari respon pasien terhadap intervensi yang telah diberikan. Langkah terakhir adalah evaluasi hasil, membandingkan data yang dipantau dengan tujuan intervensi gizi untuk meninjau adanya perkembangan atau perubahan yang terjadi setelah pemberian intervensi gizi. Hasilnya ada 4, yaitu hasil riwayat makanan dan gizi, hasil pengukuran antropometri, hasil data biokimia dan medis lainnya, dan juga hasil pemeriksaan fisik terkait gizi. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.